Bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Yusuf Hidayat dengan NIM 60800 1200050 kelas PKB. Saya akan mempresentasikan mata kuliah sarana dan prasarana wilayah Kota 2 dengan dosen pengampu Bapak Ian Awaluddin STMT. Langsung saja saya akan mempresentasikan penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud adalah satu, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah, dan penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan tempat pengolahan sampah terpadu. Dan tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan air sampah. Tempat pemrosesan air sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Dan penanganan sampah di tempat pemrosesan air sampah, orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengadilan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. Dan pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu menteri. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Dan ada pula ruang lingkup. Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas yang pertama sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Dan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga dan tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Dan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri dari sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, dan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. Selanjutnya itu ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
Dan ada pula tugas pemerintah. Tugas pemerintah yang dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelolaan sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, dan memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Dan selanjutnya mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah. Dan selanjutnya yaitu memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. Dan yang terakhir yaitu melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Dan selanjutnya itu ada wewenang pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah. Dan kedua yaitu menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah. Yang ketiga memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Dan yang terakhir itu menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah. Dan ada pula hak yaitu setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Yang selanjutnya itu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengambilan di bidang pengelolaan sampah. Yang selanjutnya itu memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat proses akhir sampah. Dan yang terakhir itu memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Yang kedua itu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagai di mana maksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan bagian kedua yaitu ada kewajiban. Yang pertama itu setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Yang kedua yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan daerah. Pengurangan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A meliputi kegiatan yang pertama itu pembatasan timbulan sampah, yang kedua pendauran ulang sampah, dan ketiga pemanfaatan kembali sampah atau daur ulang. Yang kedua pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana maksud pada ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama, penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan. Yang keempat yaitu memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang. Dan yang terakhir itu memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Yang ketiga, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana maksud pada ayat 1 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Yang keempat itu masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan mudah diurai ulang oleh proses alam.
Dan ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ketentuan pidana pasal 39 yang berbunyi 1. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan atau mengimpor sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit yaitu 100 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Yang kedua itu berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit yaitu 200 juta dan paling banyak yaitu 5 miliar. Dan ada pula pasal 4 yang berbunyi pertama itu mengelola sampah yang karena kapalnya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, dan atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan bunyi kedua yaitu jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelolaan sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.